selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri. Balik lagi bersama saya Celia Ivanka di podcast Rumah Degiri. Nah, pada hari ini bertepat dengan Hari Difabel ya, pada tanggal 3 Desember ya Pak ya. Ya. Oke, di samping saya sudah ada salah satu orang yang spesial nih, yaitu Pak Zainuddin. Halo Bapak. Halo, Halo. Gimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Kegiatannya, kesehariannya apa nih Pak, kalau boleh tahu? Saya Muhammad Zainuddin MPD ya. Saya kegiatan sehari-hari sebagai pengawas sekolah. Jadi pada bulan-bulan November, Desember ini agak sibuk. PKKS mulai pagi sampai sore gitu. Oke, berarti Bapak sebagai guru juga? Dulunya guru, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas. Oke, jadi pengawas. Berarti selamat Hari Guru ya. Iya. Karena kemarin bertepatan beberapa sebelum take ini kan ada Hari Guru ya kan. Iya. Jadi selamat Hari Guru saya ucapkan ke Bapak juga, Iya. yang merupakan juga salah satu seorang pendidik juga ya Pak. Iya. Oke, berarti sibuk ya Pak akhir-akhir ini ya. Iya. Di bulan-bulan seperti ini bulan-bulan produktif ya buat Iya. Bapak ya. Iya. Oke. Pak, saya dengar Bapak ini juga sebagai koordinator Paralimpik ya. Iya. Paralimpik di Banyuwangi. Bisa Iya, dijelasin sedikit terkait dengan Paralimpik ini seperti apa sih, Pak? Saya ini adalah ketua NPC, yaitu National Paralympic Committee. Sebetulnya saya itu dulu ke atlet juga. Jadi saya atlet tenis meja. Saya biasanya di provinsi itu hanya juara 2, juara 3 gitu. Kemudian mulai tahun 2012 saya pulang ke Banyuwangi, kemudian saya merintis NPC di Kabupaten Banyuwangi. Jadi dan sampai 2017 itu periode pertama saya. Pada saat itu memang belum ada perhatian dari pemerintah. Jadi saya hanya berangkat biasanya 2-3 atlet gitu aja. Karena memang belum ada dana sama sekali. Jadi emang dulu Bapak atlet ya dulu tuh ya? Atlet Emang tenis meja. Tenis meja. Ya. Oke, luar biasa. Itu sekitar tahun berapa tadi, Pak? 2012 sampai 2017 itu saya sering. Sekitar 5 tahun ya, Ya, Bapak ya. jadi atlet gitu. Ya. Oke, luar biasa. Kenapa Bapak memilih untuk berhenti menjadi atlet, Pak? Kemudian saya ingin berkecimpung di organisasinya. Jadi saya ingin membina teman-teman disabilitas agar berkiprah di olahraganya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sukses. Jadi teman-teman disabilitas untuk Peparprov kemarin tahun 2021 juga ini kita mendapatkan 4 emas 1 perak. Wah, luar biasa ya, 4 emas 1 perak dari para teman-teman difabel, atlet difabel yang ada di Banyuwangi. Dari itu 9 cabangnya apa atlet. aja? Dari Cabangnya 9 apa? atlet. Dari 9 atlet berarti dapat berapa? 4 emas ya? 4 emas, 1 perak. Berarti 5 ya yang mendapatkan ini ya. Itu perlombaan apa aja, Pak? Yang diikuti adalah atletik. Jadi atletik itu ada tolak peluru, ada lari 100, 200, kemudian ada bulu tangkis, ada tenis meja. Untuk larinya ada yang tunadaksa, ada yang tunanetra. Itu seperti itu. Alhamdulillah berhasil walaupun kemarin memang masih belum ada pendanaan dari pemerintah. Jadi terpaksa kocek saya sendiri. Jadi kasihan pribadi. Iya, kasihan anak-anak itu sebetulnya. Dari tahun 2012 sampai 2017 itu kita tidak mendapatkan dana sama sekali dari pemerintah. Pernah memang saya mengajukan proposal, dana dan juga pinjam mobil, tapi akhirnya cuma dipinjami mobil aja. Akhirnya saya harus membiayai dan di sana menginap kan harus bayar. Ya udah, karena dipinjami mobil, diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mobilnya, ya terpaksa saya harus berangkat. Dan teman-teman disabilitas itu sangat antusias gitu ya, sangat antusias. Jadi kadang-kadang saya sebagai pengurusnya itu kan karena tidak ada dana, saya sudah mencoba mengajukan dan tidak ada dana, tetapi dia tetap ingin berangkat. Ya sudah,
pakai mobil saya gitu aja. Saya danai gitu. Itu seperti itu. Oke, Bapak. Bapak kan juga sebagai seorang difabel ya, Pak ya, Iya. difabel. Bagaimana Bapak membangun rasa semangat gitu ya, biar tidak mudah putus asa bagi teman-teman yang difabel lainnya? Karena kecenderungan kalau misalnya ini kan atlet ya, Pak, Iya, atlet kan, Iya. membutuhkan fisik yang kuat dan Iya. sebagainya gitu ya. Bagaimana teman-teman yang difabel ini bisa percaya diri, bisa memunculkan semangatnya sehingga bisa menjadi atlet kayak gitu, bisa percaya diri untuk menjadi atlet. Ya, saya selalu mensupport. Kemudian memang atlet ini biasanya tidak tumbuh dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang memang harus support dari orang tua. Selain support dari pengurus NPC, itu adalah support dari orang tua. Jadi kalau orang tua sudah support itu enak kita. Karena memang dari tahun 2012 sampai tahun 2020 itu belum ada pendanaan dari pemerintah. Tetapi akhir-akhir ini sudah ada. Alhamdulillah, akhir-akhir ini sudah ada. Jadi nanti akan saya jelaskan kalau akhir-akhir ini kita memang sudah mulai ada perhatian dari pemerintah. Tetapi saya membangun mulai tahun 2012 itu ya itu saya pakai Dana uang sendiri sendiri ya. gitu ya. Kadang-kadang dianu sama istri saya, ini untuk apa sih sampean itu mengeluarkan dana untuk teman-teman disabilitas ya? Saya bilang, saya itu punya rezeki, alhamdulillah punya rezeki yang lebih dibandingkan teman-teman. Ya untuk saya harus berkorban untuk teman-teman, enggak apa-apa, ini untuk kemajuan teman-teman gitu. Jadi menurut Bapak bahwa kegiatan membantu mereka untuk pergi ke ajang nasional ya misalnya kayak gitu, Iya, ataupun mewakili provinsi nantinya itu di ajang Paralimpik ini merupakan suatu yang luar biasa untuk dilakukan ya, karena Iya, kan merupakan memicu semangat mereka ya iya, untuk terus berjuang kayak Iya, gitu. iya. Kira-kira Pak, ada nggak sih atlet yang dulunya bukan difabel, kemudian ada kecelakaan ataupun sesuatu kayak gitu, akhirnya dia merasa menyerah dan sekarang itu dia menjadi atlet di Paralimpik. Untuk atlet yang seperti yang Mbak sampaikan memang di Banyuwangi belum ada. Jadi memang ada, tetapi sampai sekarang memang belum berhasil. Jadi ada seorang yang tadinya normal, kemudian karena sesuatu hal, kemudian dia mengalami tunanetra. Dia sebenarnya lolos di seleksi provinsi, dia harus ke Papua seharusnya. Tetapi ada kendala di panti di Malang, tempatnya dia belajar atau kursus, itu dilarang. Padahal saya sudah menyampaikan surat itu, bahkan saya menyampaikan ke Dinas Sosial Provinsi agar anak ini bisa ikut ke Papua. Padahal itu kan karir dia gitu loh. Jadi gini, ketika saya mendidik atau melatih atau mensupport anak-anak untuk NPC itu, saya selalu menyampaikan kalau sampai nanti juara provinsi, sampai itu akan pusdiklat di provinsi, secara otomatis akan ada dana di situ. Karena memang di pusdiklat itu ada sekitar 3 atau 4 juta per bulan. Itu kan penghasilan bagi mereka gitu loh. Itu kan penghasilan bagi mereka. Itu eman sekali kalau sampai peluang itu kemudian hilang. Jadi kalau sudah, ini kan ada atlet tunarungu saya, dia memang dari nol tetapi ada support dari orang tuanya, kemudian dia dapat emas di Peparprov, kemudian dia dikirim ke Papua dan dia dapat emas di Peparnas. Alhamdulillah. Jadi ini perjuangan dia, dan alhamdulillah memang kemarin ada perhatian dari pemerintah. Pada saat itu dia mendapatkan reward untuk emas di provinsi Peparprov itu 5 juta, kemudian emas di Papua itu 10, jadi dia mendapatkan 15. Saya tetap berterima kasih dengan perhatian pemerintah pada hal ini, karena ini adalah yang pertama kali untuk Paralimpian mendapatkan reward. Tetapi kedepannya saya inginnya ini anak bangsa, sama dengan teman-teman yang dalam tanda petik normal. Kalau dia mendapatkan reward misalnya 25 atau berapapun, tolong disetarakan. Ini adalah atlet saya yang dia berlatihnya sama, berjuangnya sama, ketika dapat medali juga sama. Artinya apabila mendapatkan perhatian yang sama, itu kan sebuah kesetaraan yang bagus. Apalagi ini kan Hari Disabilitas Internasional ya.
Mudah-mudahan ini didengar Ibu Bupati. Jadi menurut Bapak bahwa atlet difabel ini harus mendapatkan kesetaraan yang sama dengan atlet-atlet yang lainnya, kayak gitu ya Pak ya? Ya, jadi mimpi saya dan mimpi teman-teman disabilitas adalah eh, ini adalah kesetaraan. Jadi rewardnya pun kalau bisa sama dengan atlet-atlet normal. Dan kemudian saya sampaikan Mbak, ini saya ini kan sudah berjuang lama ya, mulai tahun 2012. Oke. Alhamdulillah kemarin dari Dispora itu ada sebuah janji yang kemudian saya juga menyampaikan proposal bahwa untuk tahun 2022 kita akan didanai. Oke. Jadi mulai dari Porkap, Mm-mm. kemudian ada Peparkap maksudnya, kemudian ada pelatihan-pelatihan di sini untuk menuju ke Jurprov. Jadi nanti tahun 2022 itu kan ada ke Jurprov ya. Karena kalau Peparprov itu 4 tahun sekali. Jadi kalau yang setiap tahun itu ada ke Jurprov. Nanti kita akan menuju ke sana dan alhamdulillah ada janji dari Dispora itu untuk pendanaan ya kisaran 100 juta. Memang saya minta segitu dulu, nanti kalau memang sudah itu berjalan mungkin tahun berikutnya gitu. Oke. Mudah-mudahan Mbaknya bisa ngawal ini. Bisa cair ini tahun 2022 gitu. Oke. Jadi kira-kira ada berapa atlet sih yang ada di Banyuwangi ini Pak untuk persiapan ke depannya kalau menurut dari Bapak sendiri? Kalau pendataan atlet secara intens saya belum melaksanakan. Tapi berdasarkan data-data yang ada ya ada sekitar 50-an lah. 50-an atlet. 50-an atlet. Tetapi yang selalu saya itu kalau mau ke provinsi itu kan hanya membawa sekitar 9, 10 gitu, enggak pernah semuanya saya bawa karena memang enggak ada dana. Jadi saya enggak mungkin mendanai teman-teman sebanyak itu gitu, enggak mungkin. Makanya saya hanya siapapun yang siap, kemudian siap juga tidak dikasih apa-apa gitu loh. Jadi harus dari hati gitu iya, ya. jadi berlatihnya dengan biaya sendiri, kemudian juga nanti kalau ke provinsi juga dengan dana yang sangat minimal. Makanya saya cari teman-teman yang punya etos betulan sungguh-sungguh. Jadi supaya nanti dan saya ingin teman-teman itu yang punya kemauan besar itu bisa sukses gitu aja. Jadi kemauan itu adalah salah satu ini ya aspek penting ya Iya, Pak ya. Apalagi melihat dari semangat teman-teman difabel ini iya, yang pengen mengharumkan nama Banyuwangi khususnya bener, gitu ya. Bener. Biar kedepannya nama Banyuwangi semakin ini lagi ya kan. Apalagi kemarin sudah mendapatkan 5 emas dan 1 perak. 4 emas, 1 perak. Untuk Peparprov. Oke. Untuk Peparnas 1 emas. 1 emas. Ya. Itu atlet apa Pak yang? Itu yang Peparnas itu atas nama Dian Gusti Pengayom. Jadi dia atlet bulu tangkis tunarung wicara. Oke, tunarung wicara. Bulu tangkis. Iya, bulu tangkis. Banyak ya ternyata ya. Tapi tadi ada satu hal yang buat saya pengen bertanya nih sama Bapak terkait dengan lomba lari itu ya tadi ya. Atletik yang lari untuk jarak. tunanetra. Oke, untuk tunanetra itu seperti apa Pak? Jadi untuk lomba lari untuk anak tunanetra itu memang harus ada guide-nya. Jadi ada guide yang lari di sampingnya, agak belakang sih, tidak boleh di depannya, tidak boleh mendahului pelarinya. Jadi ada guide itu yang lari bersama-sama. Itu dapat perak kita. Jadi untuk melatihnya juga butuh ini ya Pak? Iya, harus ada chemistry dengan yang atlet normal tadi ya. Kalau enggak kan nanti kalau mendahului didis. Kalau terlalu ke belakang kan juga nanti atletnya yang nyeret nanti. Oke. Jadi ada perlu koordinasi dan chemistry dengan yang guide-nya tadi. Oke. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa atlet difabel dan juga yang normal itu bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, akhirnya bisa mendapatkan medali itu tadi ya Pak ya. Benar sekali. Jadi kayak luar biasa ya Pak ya. Ternyata atlet-atlet yang di Banyuwangi ini, kira-kira kesulitan mereka dalam berlatih, dalam mempersiapkan itu seperti apa Pak? Sementara ini kan teman-teman berlatih sendiri ya. Oh ya.
Jadi berlatih sendiri karena memang tidak ada pendanaan sama sekali, maka dia berlatih sendiri. Kalau bulu tangkis juga dia berlatih di klub, di genteng itu. Kemudian itu didanai oleh orang tuanya. Oke. Karena NPC nggak ada dananya, saya nggak bisa, saya hanya memberi support saja. Kalau lomba-lomba saya yang akan memberangkatkan, tetapi untuk berlatih di sini saya tidak bisa mendanai. Nah, teman-teman itu berlatihnya di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi ada atlet yang tolak peluru, itu berlatihnya di rumahnya sendiri-sendiri. Hmm. Jadi tidak ada apa perkumpulan khusus kayak gitu Belum, yang bukan tidak ada, oh belum ada karena memang perkumpulan. belum ada pendanaan. Nanti kalau ada pendanaan yang insya Allah tahun 2022 dijanjikan ada, baru akan saya bentuk Perkumpulannya tadi. perkumpulan tempat-tempat latihannya. Jadi Oke. misalnya untuk atletik di sini, untuk bulu tangkis di sini, dan itu akan kita danai. Oke. Sehingga nanti bisa ini ya, bisa lebih lagi kayak gitu. Siapa tahu besok bisa mengirimkan lebih dari 9 ya Pak ya. Iya, Bisa 20, 25 kayak gitu dan iya. akhirnya membawakan hasil yang memuaskan semuanya nanti ya. Targetnya kalau sudah Heeh. didanai ya tentunya kalau kemarin dapat 4 emas ya harus lebih, itu aja. Iya, targetnya harus lebih. Oke. Dan perlu diketahui Mbak, sebetulnya Banyuwangi itu banyak atlet loh Mbak. Tapi karena Banyuwangi dan mungkin Provinsi Jawa Timur itu kurang intens ya. Itu memang ini rahasia atlet ya. Kadang-kadang karena ada provinsi lain yang menawari, maka ada atlet Banyuwangi yang ikut provinsi lain. Banyak sebetulnya tuh. Kalau Sebenarnya sangat disayangkan ya ya seperti itu sangat ya. disayangkan. Jadi karena aspek ekonomi, karena kita nggak menutup mata loh. Mm-mm. Jadi latihan setiap hari juga yang dikejar juga akhirnya ekonomi juga kan. Mm-mm. Jadi kita sudah latihan terus gitu, kalau tidak ada reward dari ekonominya kan juga juga anak-anak Sia-sia. ya Mm-mm. akhirnya ke Jawa Barat, ada yang ke Papua, ada atlet catur yang ikut Papua, kontingen Papua kemarin. Kemudian ada atlet menembak dan dapat medali di Peparnas, dia ikut Jawa Barat. Jadi Berarti sangat disayangkan gitu ya sangat melihat disayangkan. Jadi melihat anak-anak Banyuwangi yang menurut Bapak sendiri kurang diperhatikan waktu itu ya. ya Nah, sekarang karena sudah ada janji tadi dari Dispora, kita berharap kedepannya akan lebih diperhatikan lagi atlet-atlet difabel ini ya Pak ya. ya Oke. Kira-kira harapan Bapak apa ya untuk atlet-atlet difabel ini seperti apa Pak ke depannya? eh, tahun 2022 ketika ada dana dari pemerintah itu dengan intens dan mensupport dengan yang ada yang diberikan oleh pemerintah untuk menggali atlet-atlet baik yang sudah menjadi atlet sekarang maupun yang baru. Jadi yang baru banyak yang menghubungi saya untuk berlatih, ada banyak. Dan kedepannya saya itu ketika teman-teman sudah memilih menjadi atlet, itu saya inginnya ya dia dapat ekonomi dari atlet itu gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau sudah masuk bisa juara di Peparprov, saya inginnya dia juara di Peparnas. Kalau dia juara di Peparnas, maka dia harus ke internasional. Jadi itu ingin saya ini, mudah-mudahan ini yang dapat emas yang Gusti Pengayom itu nanti bisa berkiprah di tingkat internasional. Jadi kalau sudah tingkat internasional nanti kan pelada terus itu ya. Ya. Otomatis dia dapat income dari situ. Mm-mm. Kemudian kalau hadiahnya kemarin kan Pak Jokowi untuk Paralimpian yang Olimpiade kan katanya sama dengan normal. Berapa 5M apa 2M gitu. Mm-mm. Artinya kalau itu bisa dilaksanakan kan itu jadi penghasilan mereka. Nah, ini juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa untuk para difabel kan? Ya, Karena atlet-atlet difabel juga bakal lebih memunculkan semangatnya lagi ya, untuk bisa memanfaatkan keterbatasannya menjadi atlet yang dapat membanggakan Indonesia suatu saat nanti ya kan, Iya. kayak atlet-atlet lainnya Iya, iya. kayak gitu. ya. Kira-kira Bapak ada nggak yang menurut Bapak menjadi hal yang sedih untuk Bapak dengar dari teman-teman sekitar misalnya kayak gitu, ataupun terkait dengan kesetaraan difabel kayak gitu?
teman-teman ini sebetulnya kalau ini masalah yang lain ya. Ya. Jadi selain olahraga itu teman-teman difabel itu sebetulnya merasa masih belum ada kesetaraan, terutama di Kabupaten Banyuwangi juga sih. Jadi seperti ini, misalnya eh, dalam undang-undangnya itu kan pemerintah itu harus menerima pegawai negeri itu 2%. Kemudian kalau perusahaan itu 1%. Artinya harus ada kesempatan untuk teman-teman disabilitas atau difabel untuk menjadi PNS. Jadi padahal teman-teman itu banyak yang memiliki kemampuan sama dengan teman-teman yang tanda petik normal. Jadi dia juga S1 juga, tetapi kesempatan itu belum sepertinya Didapatkan. belum terlihat di Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya memang ada, kadang-kadang ada lowongan itu ada. Tetapi justru gini, ada lowongan untuk S1 PGSD difabel. Seperti itu. Lowongannya itu bunyinya seperti itu. Artinya untuk teman-teman yang lulusan yang lain itu tidak bisa daftar. Padahal untuk PGSD anak-anak difabel itu jarang yang daftar ke situ. Artinya lowongannya harusnya lebih luas lah. Jadi misalnya kalau ada difabel yang lulusan PLB atau IT, coba itu dikasih peluang, bukan hanya dikasih seakan-akan dikasih lowongan, tetapi kemudian daftar aja nggak bisa gitu. Oke. Jadi harus lebih diperhatikan lagi ya. Iya, Kak? jadi harus dipetakan dulu lah supaya teman-teman bisa daftar gitu loh. Jangan seolah-olah dikasih peluang tapi ternyata mau daftar aja nggak bisa, ijazahnya nggak linear di situ gitu. Oke, kayak gitu. Jadi nggak seperti ditipu ya. Oke. Soalnya biar teman-teman difabel itu juga merasakan hal yang sama yang Iya, seperti iya. yang ya tadi seperti tanda kutip yang normal orang normal rasakan Iya. kayak gitu, seperti kesetaraan tadi, pendapatan yang mungkin harusnya sama kayak Iya, gitu, iya. kesempatan kerja yang sama. Iya. Dan bahkan kan orang-orang difabel juga bisa lebih dari kita mendapatkan medali di Iya. perlombaan seperti tadi Iya, di gitu ya Peparnas, kan. ya. Jadi banyak hal yang memang harus saat ini, khususnya di Hari Difabel Internasional ini, kita harus saling menghargai satu sama lain, benar ya Pak ya. Ada lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Apa Pak? Silakan. Gini, banyak sekali teman-teman difabel itu kan dari orang-orang yang kurang mampu. Jadi ada beberapa yang sukses ya, alhamdulillah. Tetapi banyak yang tidak mampu. Untuk memotong kemiskinan itu, seharusnya pemerintah itu memberikan beasiswa kepada anak-anak orang difabel. Ini sebuah cara untuk memotong biar orang-orang difabel itu tidak miskin gitu. Kalau anak-anak para difabel ini dikuliahkan, disekolahkan dengan gratis, diberi beasiswa, walaupun dia tidak difabel loh ya, tapi orang tuanya yang difabel, maka alhamdulillah nanti kemiskinan itu akan terpotong gitu loh. Jangan sampai keluarga difabel itu akan terus miskin terus. Dengan adanya beasiswa untuk keluarga difabel, maka itu kemiskinan itu akan terpotong. Jadi beasiswa untuk difabel sendiri penting, tetapi beasiswa juga untuk anak-anak orang difabel juga penting. Itu menurut saya. Oke. Jadi bisa mengangkat derajat orang tuanya dan Ya, juga keluarganya nantinya gitu ya Pak ya. Itu maksud saya. Oke. Harapan kita adalah semoga apa yang tadi disampaikan sama Bapak juga kan, dan juga harapan-harapan dari atlet-atlet lainnya juga itu bisa tersampaikan, didengar sama teman-teman dan juga didengar sama pemerintah nantinya ya kan. Mungkin ada apa ya, sedikit saran dari Bapak untuk, ataupun harapan dari Bapak untuk teman-teman difabel kayak gitu. Untuk teman-teman difabel mohon tetap semangat ya. Jadi tetap semangat sebetulnya. Jadi difabel itu sebetulnya tetap semangat. Jadi para difabel itu sebetulnya intinya tidak mengharapkan belas kasihan dari pemerintah sebenarnya. Tetapi teman-teman difabel hanya perlu diberi kesempatan. Jadi yang belum terampil ya kesempatan untuk terampil.
berarti ada pelatihan untuk mereka. Kalau sudah terampil, ya kesempatan untuk kerja. Jadi sebetulnya seperti itu, bukan belas kasihan kemudian dikasih uang atau apa, malah enggak menyelesaikan masalah itu. Kemudian untuk teman-teman yang atlet juga saya inginnya tetap semangat, karena mungkin ini adalah tahun 2022, ini adalah pertama kalinya NPC nanti akan diberikan dana oleh pemerintah. Jadi mari kita kawal sampai dana itu cair, kemudian dengan semangat yang lebih tinggi, dengan latihan yang lebih intens, mari kita harumkan Banyuwangi. Kita juga anak bangsa gitu. Ya, luar biasa sekali ya pada hari ini. Luar biasa sekali closing statement-nya dari Bapak ya. Bahwa kita juga anak bangsa, mari kita harumkan nama Banyuwangi. Iya, kan, nama benar. Banyuwangi, Jawa Timur dan Indonesia tentunya. Oke, nanti next kembali lagi ke sini next year, bawa atlet-atletnya ya Pak ke sini dan siap, medali-medalinya. siap. Harapan kita di tahun depan itu lebih dari 5 medali tadi, bisa Iya. 10, bawa Iya. lebih dari itu lagi. Amin, amin. 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 Kayak gitu. Amin. Semangat. Oke, semangat terus untuk para atlet difabel, para teman-teman difabel yang hari ini juga merupakan hari spesialnya, yaitu Hari Difabel Internasional. Ya, Semoga kesetaraan tadi yang diharapkan sama Bapak ya. dan teman-teman difabel lainnya bisa didengarkan oleh semua orang kayak gitu ya. Semoga kita semua bisa saling berkolaborasi bersama dengan Ya. teman-teman difabel, sehingga tadi kesempatan-kesempatan kerja tadi bisa diberikan kepada teman-teman kita, Ya. teman-teman difabel, Ya. sehingga bisa mendapatkan income yang sama Ya. seperti kita gitu. Karena difabel kan juga manusia ya seperti Ya. kita. Benar, dan kita Mereka tidak diinginkan lahir dengan keadaan seperti Oke, itu. benar. Mereka tidak diinginkan lahir dengan keadaan seperti itu. Dan mereka dipilih untuk seperti itu. Mm-mm. Berarti dia kuat. Ya, benar. Kita harus kasih applause kayaknya nih ya untuk semua teman-teman difabel yang saat ini sudah bertahan sejauh ini. Ya. Khususnya Bapak juga ya. Ya. Yang dulunya seorang atlet sekarang menjadi seorang pengawas dan juga pengajar Ya. kayak gitu. Ketua koordinator juga untuk melatih teman-teman difabel Ya. gitu ke depannya. Semoga semangat terus ya Pak. Ya. Teman-teman difabelnya juga semangat Ya, ya, terus. ya, ya. Ya, nggak kerasa tadi kita udah ngobrol sekitar 25 menit lamanya terkait dengan bagaimana dan apa sih yang dirasakan oleh teman-teman difabel tadi, dan juga apa yang diinginkan teman-teman difabel dan kesetaraan tadi, Ya. dan harapannya dari pemerintah sendiri tetap melihat atlet-atlet difabel ini sebagai layaknya atlet-atlet normal lainnya. Ya. Karena mereka juga merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi juga. Ya. Oke. Wah, terima kasih ya Bapak hari Ya. ini sudah menemani kita di sini Ya. di podcast Rumah Degiri. Ya. Nah, ini adalah rumah aspirasinya Pak Sony. Ya. Pak Sony itu DPR RI Komisi 6 Ya. dari PDI Perjuangan. Nanti mungkin next kalau ada Pak Sony di sini bisa ketemu, sharing-sharing sama Bapak Iya, kayak iya. gitu. Kan Pak Sony bisa memperjuangkan. bisa. Semoga didengar sama Pak Sony ya Ya. habis ini. Oke, tak terasa ya Pak, sudah Ya. 25 menit lamanya. Saya mengucapkan terima kasih sudah Ya, hadir ya. di Rumah Degiri, Ya, rumah ya. aspirasinya Pak Sony. Ya. Nah, teman-teman, saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 sore di YouTube Rumah Degiri. Saya Sheila Ivanka dan terima kasih kepada Pak Zainuddin sudah hadir pada hari ini. See you!